Geospatial. Tutorial Geospatial. Talk show Geospatial. and many more. We're around Indonesia. Saya Andi yang akan menemani Eka mengguidance acara ini. Oke. Setelah ini kita akan ada narasumber kita juga gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin saya sedikit overview dulu mengenai Indopeta Talk. Indopeta Talk merupakan salah satu program Indopeta yang kita helat dan juga kita laksanakan itu untuk memberikan informasi dan juga sharing pengalaman dari teman-teman profesional yang ada di bidang geospasial gitu ya. Kita juga punya program yang lain seperti mini class dan juga bootcamp yang akan dilaksanakan pada 2023 ini gitu. Khusus untuk Indopeta Talk kita lebih ke sifatnya sharing gitu ya. Kalau misalkan untuk mini class dan juga bootcamp mungkin lebih ke tutorial gitu ya. Sehingga nanti mungkin kita lebih banyak diskusi dan bisa lebih banyak ngobrol nih dengan narasumber yang sudah kita undang pada pagi hari ini gitu. Nah, Indopeta Talk ini sudah ada seri ketiga. Yang seri ketiga ini kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol mengenai geospasial dan juga perannya nih di dalam bidang konstruksi, terutama di salah satu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Waskita Karya. Andi, mungkin ada tambahan? Untuk kegiatan ini harapannya kita adalah memberikan gambaran kepada teman-teman semua bagaimana peran geospasial ada di bidang konstruksi dan bagaimana pengalaman narasumber kita, Mas Bagus, menjalani itu. Tantangannya seperti apa hingga nanti teman-teman yang ingin bergabung atau berkarya di bidang konstruksi punya gambaran besar dan punya tips dan triknya nanti yang akan disampaikan oleh Mas Bagus. Kompetensi apa yang harus dipenuhi, dipersiapkan gitu. Apalagi yang masih mahasiswa, ada beberapa yang masih mahasiswa, udah mulai membekali dirinya. Kurang lebih begitu nanti ya. Betul. Nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Untuk rundown acaranya, secara garis besar kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti kita akan lebih diskusi tentang pengalaman Mas Bagus dan juga pengalamannya di Waskita Karya, peran geospasial yang ada di dunia konstruksi, seperti itu overview-nya. Lalu kita akan ada sesi tanya jawab untuk sesi 1, kemudian kita beranjak ke sesi 2. Nanti lebih ke career and benefit di dunia konstruksi secara umum dan juga khususnya di Waskita Karya, serta tips and trick kalau misalkan teman-teman juga pengen berkarya di geospasial khususnya di bidang konstruksi gitu. Nanti setelahnya akan ada sesi tanya jawab untuk sesi kedua gitu ya. Lalu terakhir nanti akan ada juga informasi tentang mini review yang nanti akan kita informasikan lebih lanjut setelah ini gitu ya. Sebelumnya juga mungkin aku izin share screen dulu untuk lebih menginformasi gitu mengenai acara di hari ini. Hari ini kita ada pembahasannya ada 5. Pertama yaitu tentang pengalaman kerja di proyek konstruksi gitu ya. Kemudian yang kedua pengalaman narasumber kita untuk proses masuk ke Waskita Karya itu seperti apa. Lalu yang ketiga peran geospasial di konstruksi khususnya di Waskita Karya itu seperti apa. Ini untuk sesi 1. Kemudian sesi 2-nya adalah mengenai karir and benefit di dunia konstruksi gitu. Khususnya di Waskita Karya juga gitu ya. Kemudian terakhir yaitu tips and trick berkarir di bidang konstruksi. Gitu. Hari ini adalah publikasi acara yang sudah dilihat juga dari teman-teman sehingga teman-teman mendaftar gitu ya. Kemudian hari ini kita di hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 10 dan kita akan laksanakan Indopeta Talk ini sampai dengan selesai. Dan tolong juga teman-teman sobat Indopeta semua menggunakan virtual background yang sudah kita sediakan, yang sudah kita share juga di WA Group, sehingga nanti kita dokumentasi di akhir acara nanti bisa lebih rapi dan juga lebih oke gitu ya. Kemudian don't forget untuk bisa hadir tepat waktu, terus dipersiapkan juga untuk segala kebutuhannya, jangan lupa juga semangatnya.
Terus siapkan juga kalau diperlukan ada snack dan minuman juga ya. Semua informasi akan diinformasikan melalui WA Group termasuk juga untuk mengenai sertifikat dan lain sebagainya nanti gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung panggilkan aja ya narasumber kita. Salah satu sobat geospasial kita yang berkarya di bidang konstruksi, khususnya di BUMN Waskita Karya gitu. Secara garis besar, beliau ini sudah pernah menangani beberapa proyek, khususnya di bidang geospasialnya di Lombok dan juga sekarang di daerah Medan gitu ya. Nanti mungkin kita bisa lebih diskusi juga untuk lebih jelasnya lagi. Oke, mungkin please welcome to Mas Bagus Dwi Ramdhani. Dipersilakan Mas Bagus. Halo. Ya, halo Bang Eka, Mas Andi dan teman-teman geospasial ya. Iya, siap. Nah, ini adalah Mas Bagus yang akan menjadi narasumber di Indopeta Talk ketiga kali ini gitu ya. Dari seragamnya aja udah kelihatan banget ya, ini dari karyawan Waskita Karya gitu ya. Oke. Mungkin kita diskusinya lebih ke santai aja ya Mas Bagus ya. Jadi boleh. Lebih ke ngobrol-ngobrol, talk show seperti itu. Jadi hari ini mungkin pertanyaan pertama nih, mungkin Mas Bagus bisa sedikit menjelaskan tentang Mas Bagus secara overview dulu. Mas Bagus tuh dari mana kuliahnya, terus habis itu ceritanya kok bisa sampai masuk ke Waskita, latar belakangnya seperti apa, mungkin sebelumnya udah pernah kemana dulu gitu ya, mungkin seperti itu Mas Bagus. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Bang Eka, Mas Andi. Jadi salam kenal, saya Bagus Dwi Ramdhani. Saya sekarang posisinya sebagai set engineer kalau ada judulnya set itu berarti jadi ini ya, di project gitu, ini di lapangan. Jadi muter, kita hidupnya nomaden lah kayak gitu. Untuk pengalaman jenjang pendidikan ya, ini pertama mungkin dari SMA kali ya, karena ada hubungan sama Bang Eka. Jadi saya juniornya Bang Eka di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Setelah SMA ikut Bang Eka juga di ITB. Pokoknya Bang Eka kemana saya ikut lah. Bang Eka di ITB bertemu di jurusan Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian. Lalu jurusannya di Teknik Geodesi dan Geomatika. Subjurusannya geodesi murni ya gitu ya. Terus jadi kalau dari perjalanan pendidikan gitu ya kan dulu aku geodesi kan di subjurusannya kan geodesi murni ya Bang ya. Iya. Pelajarannya mengenai penelitian gempa bumi, deformasi. Terus kebetulan juga dapat kesempatan ikut fast track di sana. Yep. Jadi setelah selesai S1 langsung S2, nerusin penelitian yang sama juga di bidang deformasi. Jadi emang awalnya emang tertarik. Sebenarnya kalau kita jauh ke belakang ya, kita sebenarnya kalau udah ITB, FITB pasti kan kita semangat oil and gas gitu. Iya, oil and gas gitu. Terus akhirnya ada peluang jalurnya melalui geodesi gitu kan. Nah, kita masuk geodesi sampai di sana ternyata kalau saya pribadi sih agak tertarik tuh terkait sama disaster kan, kita disaster risk management gitu kan.
Terus kebetulan di ampunya juga sama dosen terbaik juga di geodesi itu kan, Pak Irwan Mailano. Terus akhirnya belajar deh tentang deformasi itu. Nah, jadi kebanyakan ke geodesi murni ya jatuhnya awal-awalnya itu ya. Sampai akhirnya lanjut udah mulai ikut memetakan gempa, muncul peta gempa 2017 itu. Lalu nah, terus kenapa bisa nyemplung ke waskita kali ya gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa ikut ke waskita karena ikut itu tahun 2017. Yap. 2017 itu saya masih itu udah semester 4 berarti ya, semester 4 untuk S2-nya. Udah semester akhir lagi nyusun tesis lah intinya gitu. Terus beberapa teman angkatan saya yang udah lulus bareng-bareng lulus di 2016, mereka kan udah ada beberapa nyebar tuh, ada yang ke hidrografi, ada yang masuk ke BIG, ada yang ke BPM gitu. Terus ada teman juga yang masuk ke bidang konstruksi tuh si angkatan saya. Terus saya tanya itu kan kok ini daftarnya lewat mana kok bisa gini? Soalnya setahu saya waktu itu kayak kita buka apa sih namanya lowongan kerja atau kayak poster-posternya open recruitment gitu kan. Setahu saya kalau geodesi itu di konstruksi jarang-jarang gitu ada yang buka S1 geodesi lah gitu. Kata teman saya ada nih waskita gitu, oh gitu. Terus saya tanya-tanya, kamu di mana proyeknya sekarang? Lu di, gue di Palembang sekarang. Oh gitu. Ya udahlah. Terus tanya lagi kan, emang waskita masih buka lagi ini jalur rekrutmennya? Belum tahu sih, karena dia kan gabungnya di 2016 kuartal keempat ya gitu kan. Jadi 3 bulan terakhir 2016 lah. Ya udah, selang berjalannya waktu, nah, iseng-iseng ini kan lagi nyusun tesis ya browsing-browsing lainnya kan buat refreshing kan kayak YouTube apa terus kayak buka itu apa sih kayak portal rekrutmen di ITB itu kan ada ya, aku lupa deh namanya. Nah itu terus kok ada lagi nih waskita yang kayak temanku cerita kan. Nah ya udah akhirnya coba iseng lah ya, iseng buka. Oh ya benar ada tuh bisa dari teknik geodesi. Sebenarnya kan dia kalau waktu kita banyak ya, dia ada sipil, ada mekanikal, mesin, lingkungan pun ada, lingkungan, elektro, terus sampai itu ada geodesi. Oh gitu ya udah deh. Aku waktu itu sebenarnya lumayan iseng daftarnya itu, karena kan emang lagi tesis ya gitu kan. Ya berangkat dari situ lah coba udah iseng berhadiah lah gitu submit administrasi selang beberapa waktu itu nggak lama sih dari open recruitment itu setelah ditutup seminggu kemudian saya dapat SMS bunyi SMS itu intinya saya lulus seleksi administrasi saya juga lulus ya ya udah deh terus dipanggil buat apa namanya tes ke Jakarta ya gitu. Nah itu waktu itu nggak pakai email-emailan kalau pengalaman pribadi ya, ini pengalaman pribadi disclaimer dulu karena kita nggak tahu tuh nanti program-program rekrutmennya kayak gini. Kalau aku dulu itu program MT ya, manajemen trainee gitu. Jadi dapat infonya via SMS gitu. Cuma waktu itu kan ini beneran orang waskita atau bukan gitu ya. Akhirnya aku ini nanya teman-temanku gitu, ada yang ikut daftar ini waskita ini enggak gitu. Di link yang ini gitu. Terus nanya-nanya beberapa teman yang di ITB lah gitu ya, geodesi sejurusan lah. Nanya ternyata ada juga tuh si beberapa teman saya juga yang dapat SMS yang sama dari nomor yang sama gitu kan, bahasanya juga sama. Akhirnya cukup confident lah gitu. Oh kayaknya emang bukan ini karena toh juga di SMS itu kita nggak ada tuh disuruh apa namanya transfer uang. Ya tuh nggak ada. Maksudnya kalau udah ada berbau biaya yang nggak jelas tuh udah pasti agak aneh lah itu, nggak usah diwaro gitu. Akhirnya karena ada teman juga plus di situ juga nggak ada yang berbau uang, intinya
Dia cuma ngasih tahu tanggal segini, jam segini nanti datang ke kantor waskita lantai 11, bawa dokumen A, B, C, D, E, nah gitu lah. Ya udah, akhirnya kebetulan kan kalau semester 4 kuliahnya nggak terlalu padat kan ya. Iya. Jadi saya nggak bolos ya. Disclaimer lagi ya. Oke, siap. Jadi ada manfaatin waktu gitu lah. Nah, jadi saya ke Jakarta bareng teman-teman saya itu, terus ya udah kita di sana awal masuknya itu seleksi, ada interview awal dulu sama tim human resource-nya, human capital-nya gitu. Nanya tentang data-data pribadi itu nyocokin sih sebenarnya itu, ini benar nggak sih orang yang daftar orangnya ini. Terus apa namanya, di situ kita ngisi kayak beberapa form gitu. Apabila kamu keterima di waskita, kamu siap, kamu mau ditempatkan di mana gitu. Kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, kayak mau di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, jadi seluruh checklist gitu tuh. Aku kan kayak, nah kalau aku pribadi sih aku nggak checklist semuanya gitu loh. Aku kayak, aduh jauh juga nih ke Papua ya. Kalau Nusa Tenggara boleh lah dekat rumah gitu kan. Tenggara, Jawa pasti. Habis itu Sumatera aku centang, Kalimantan. Itu cuma tiga pulau itu doang sih. Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara gitu. Terus setelah itu besokannya langsung lanjut tes tulis ya. Tes tulis tuh sebenarnya kayak apa tuh, TPA, terus psikotes, habis itu tes TOEFL, sama psikotes tuh udah termasuk itu ya yang koran yang banyak gitu. Oh iya gitu lah. Pokoknya itu seharian full gitu. Terus habis itu setelah itu 1 hari kemudian, 2 hari kemudian lah gitu, kita lanjut tes kesehatan. Nah, jadi itu berarti auto lolos ya? Nah itu makanya kalau yang pas waktu aku yang ikut tes seleksi kemarin tuh dia bukan auto lolos, dia emang nggak langsung di-cut-cutin gitu. Jadi kayak semua orang ikut sampai tes kesehatan tuh masih ikut semua tuh. Nah jadi di tes kesehatan masih di Jakarta juga sih. Tes kesehatan, nah selesai tes kesehatan itu tahap berikutnya kan interview user tuh, tapi dia nggak langsung. Jadi tes kesehatan kita suruh balik ke daerah masing-masing. Aku balik ke Bandung lagi, lanjut kuliah. Terus itu kan sebenarnya udah dikasih tahu ya, interview user tuh nanti tanggal 10 kali gitu. Hari Senin tanggal 10 nanti bakal yang lolos dari 3 tahapan kemarin sebelumnya, tes tulis, kesehatan, sama bahasa Inggrisnya itu nanti akan diundang buat hari Seninnya. Oh ya udahlah gitu. Nah terus kan ya udahlah kan saya nggak ada beban juga kan gitu, karena tadinya judulnya kan iseng-iseng gitu, tapi kok hari Sabtu ada SMS ya ini, ngarep juga gitu. Iya. Membohongi diri sendiri, wah ternyata saya kurang masuk kualifikasi deh gitu. Ya udahlah gitu kan, hari Sabtu berlalu, Minggu berlalu, Senin gitu. Wah udahlah itu kan saya lanjut ke lab lagi mau processing data. Nah tiba-tiba hari Senin pagi itu saya ditelepon gitu. Halo, bisa datang ke Cawang gitu, kantor pusat yang waskita di Cawang. Iya betul. Bisa datang ke Cawang, ini kita mau interview. Hah? Oh dadakan ya gitu. Oh belum dapat ininya, undangannya gitu. Oh nggak ada sih, saya nggak dapat SMS sama sekali gitu. Oh gitu, iya soalnya namanya Mas terdaftar juga nih buat ikut interview user gitu. Oh gitu ya. Oh tapi kalau hari ini sih nggak bisa, saya kan nggak mau kan kalau saya nggak bisa kalau hari ini. Gimana tuh kalau nggak hari ini, saya masih dikasih kesempatan nggak? Oh gitu ya. Terus akhirnya dia bilang ya udah sebentar, saya koordinasi dulu sama manajer human capital saya, apakah bisa ada jadwal susulan gitu.
Ya udah akhirnya ditutup, terus kayak oh ternyata masih dipanggil, tapi kok gini ya. Gimana sih ini apa kok nggak langsung, apakah ini sebuah pertanda emang udah bukan rezekinya gitu. Terus ya udahlah gitu, kalau dengan kesempatan ya syukur, kalau enggak ya udah weh gitu kan. Iya. Akhirnya beberapa saat kemudian itu saya ditelepon lagi gitu, halo Mas Bagus, ya kalau misalkan hari besok bisa nggak kita interview usernya. Terus oh kalau besok besoknya jam berapa katanya lagi. Besoknya sekitar jam 10 gitu. Oh jam 10 ya, jam 10 saya bisa gitu. Padahal kalau pagi banget kan kita gimana Iya. dari Bandung. Betul. Terus saya tanya, saya konfirmasi lagi, oh kalau jam 10 ya udah nggak apa-apa bisa gitu, saya nyusul ke Cawang. Oh ya nanti jam 10 kita tunggu ya di sini. Oh ya udah gitu kan. Oh berarti masih kasih kesempatan ya. Ya udahlah saya berangkat. Besokannya saya berangkat lah ambil travel gitu kan. Travel pagi. Nah ternyata di situ saya tahu saya sendirian yang berangkat, teman saya nggak teman saya nggak ikut gitu kan. Nggak ikut ya, oh gimana nih, ya udahlah gitu kan. Eh, Berangkat, nah di sana langsung nyampe kelas kita lapor ke bagian human capitalnya, terus oh ini yang ikut susulan ya gitu, iya iya Pak gitu. Terus akhirnya saya dikasih kesempatan interview user langsung sama uh, apa SVP bidang eh, HCM ya, human capitalnya langsung gitu. Dia sama SVP ini, saya juga bosnya. Saya kira user tuh sama manajer-manajer aja biasa gitu. Kok sampai SVP ya gitu, kaget juga. Ya udah dipanggil lah masuk, saya kenal. Nah di situ ternyata saya isi tahu gitu kenapa kamu eh, dihubunginnya tengah hari gitu. Jadi saya dikasih lihat lah itu apa lembar hasil tes saya yang kemarin gitu. Eh, ini kamu eh, dari administrasi lah gitu kan, dari kampus ITB ya, apa tuh transkrip IP nggak kamu bagus, TPA bagus, psikotes bagus, tapi kok kamu bahasa Inggrisnya kurang nih gitu. Oh iya Pak. Iya jadi apa bahasa Inggrisku tuh terlalu, kan minimal 500. Iya. Nah aku tuh 498. Aduh, tipis ya. Jadi, makanya dia bilang gitu, makanya ini kamu tuh agak aneh, apa kamu tidur pas tes gitu, dikatain gitu. Kamu tidur pas kantor apa nggak tidur malam kok bahasa Inggrisnya apa ngedrop gini gitu. Eh, Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Ya little I can Pak gitu. Dandain balik aja gitu, karena dia orang Bandung juga sih dan orang ITB kan gitu kan, lu tahu kan setelah ngobrol-ngobrol. Akhirnya di sana ya udah, makanya di sini kita ada kasih kesempatan buat kamu gitu khususnya. Akhirnya di situ di interview user itu ya kita dikasih studi kasus lah intinya, diskusi ini juga, tapi dikasih studi kasus lah sama beliau, di mana beliau lebih berpengalaman banget lah di bidang konstruksi dibandingkan kan kalau saya dulu fresh graduate geodesi murni lagi kan kalau kita di ITB ada geodesi murni, ada geodesi terapan ya, yang benar-benar gimana memanfaatkan ilmu ke geodesi untuk menjadikan sebuah produk gitu ya, kayak di bidang konstruksi dan sejenisnya. Makanya ya udah ya kalau kemarin aku jawabnya dari apa namanya ya berdasarkan logika ini aja, logika sederhana aja gitu, nggak soalnya kalau ngomongin tentang apa nyerempet ke bidang konstruksi kayak ini banget, kayak so tahu banget itu kan, nanti takutnya di blunder gitu. Ada yang normatif aja lah jawabnya gitu, yang nggak apa tuh namanya bluffing ya dulu ya. Kalau di IMG kalau di kita ya. Itu penting juga itu ternyata aspek di IMG.
setelah proses interview beres, jadi bisa balik lagi udah siap Bandung. Sebentar Mas Bagus. Kayak tadi karena kamu agak terlalu bergerak, mikrofonnya kayaknya ini deh, kegeser deh. Oh, bukan sih, ada kereta lewat. Oh ya, ini udah oke. Ada kereta lewat soalnya tadi. Oh ya. Ini saya kan di kantor ya, di direksi KIT. Kebetulan kalau kontrak tuh tanggalnya hitam semua teman-teman, jadi nggak ada hari kerja gitu, hari kerja kita tiap hari. Ini lagi di kantor direksi KIT-nya samping rel kereta persis ya, makanya setiap sejam sekali ada kereta lewat. Oke. Izin lanjut ya. Ya, silakan. Tadi apa? Oh itu ya, udah balik ke Bandung. Gitu. Ya. Udah balik ke Bandung, udah selesai interview user. Terus seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian saya lupa. Itu dapat SMS notifikasi lagi dari nomor yang sama. Pokoknya nomornya dia nggak diganti sih, untungnya yang. Jadi saya bisa confident bahwa ini itu benar-benar orang mas kita gitu. Di situ disampaikan bahwa selamat, Anda telah diterima di program manajemen trainee 2017. Itu saya 2017 bulan Maret. Selanjutnya akan masuk program OJT gitu. Silakan itu diundang buat ke waskita, terus dikasih tahu tuh listnya apa aja yang harus disiapin. Jadi kayak harus pakai kemeja warnanya biru muda. Oh, gitu biru kan. muda. Masih Bang Eka udah familiar banget tuh di dekat Cawang kan. Biru muda, terus habis itu celana bahan dan lain-lain gitu lah. Nah, akhirnya udah kayak gitu masuk ke waskita, saya berangkat. Nah, itu saya agak bimbang sih itu karena sebenarnya emang kuliah udah sepi, tapi kan tetap ada jadwal kuliah kan. Makanya saya bilang ini saya disuruh berangkat, ini tuh ibaratnya kayak disuruh langsung ngantor ke sana ke Cawang. Sedangkan saya juga ada tabrakan jadwal kuliah lainnya kan. Akhirnya saya konsultasi ke dosen pembimbing saya gitu. Pak, maaf ini saya ada kondisi seperti ini. Mohon arahannya Pak. Gitu. Terus ini kan dari dosen saya sih saya cukup surprise juga gitu responnya gitu. Karena sebenarnya kan kalau dosen ini dia lebih membimbing saya tuh supaya lanjut lagi gitu ke jenjang berikutnya untuk penelitiannya supaya dilanjutin terus gitu sampai S3 gitu kan. Cuma dari dosen saya bilang oh ya udah nggak apa-apa, pokoknya diatur jadwalnya sama jangan sampai tesis kamu terhambat gitu. Oh siapa gitu. Ya udah dia udah izin sama beliau, saya inilah gitu kan buat berangkat ke Jakarta. Nah akhirnya kita di Jakarta OJT dulu orientasi 2 minggu di Jakarta. Nah setelah kita orientasi 2 minggu tuh, nah setelah saya benar-benar belajar kayak matrikulasi Bang. Jadi di situ baru tahu tuh apa ada namanya beton, ada namanya split, ada namanya besi, scaffolding. Itu kan kita kalau dulu pas zaman kuliah kita nggak tahu, nggak nyentuh hal itu kan nggak. Ngerempet pun tidak lah gitu kan. Nah makanya kayak wah saya benar-benar kayak itu apaan sih itu bekisting apaan sih? Benar-benar banyak banget istilah yang saya awam banget dan baru dengar di 2 minggu pertama saya di waskita dan karena emang ini programnya MT sih kita dituntut supaya bisa memahami hal-hal tersebut gitu loh. Despite kita backgroundnya up dari segala macam background ya. Nah intinya setelah 2 minggu itu berakhir saya dapat penugasan pertama saya tuh. Dapat internal memo gitu kan, kalau di kami istilahnya internal memo pertama saya tuh ke LRT Palembang. Nah LRT Palembang dan dulu kita penugasan itu sesuai dengan majornya kita, gitu kayak anak sipil dia ada yang ke engineering, ada yang ke supervising, ada yang ke komersial gitu kan, ke kontrak administrasi. Kalau geodesi itu pas OJT itu langsung ke surveyor gitu ya. Balik ke core-nya kita lah gitu awal, jadi surveyor. Nah terus
Jadi saya ke Palembang sebagai surveyor. Jadi benar-benar Ngukur-ngukur gitu. Iya, bawa Oh, statif, oke. bawa TS, centering leveling lah gitu kan. Oh, tapi tetap kalah sih, maksudnya sama orang-orang yang benar-benar udah jadi surveyor. Cepet banget mereka settingnya gitu beres gitu. Iya, Saya mau iya, masih iya, iya. udah beres belum masih pakai HP kan gitu. Jadi agak malu gitu. Ya udah akhirnya saya di sana belajar banyak, ketemu orang lebih berbagai macam background lagi. Saya kira pergaulan di ITB itu udah luas, ternyata di dunia kerja lebih luas lagi. Gitu. Iya. Bahkan ada orang jurusan pertanian juga jadi manajer saya di kontraktor gitu. Jadi benar-benar banyak lah. Nah, terus kalau di sana 3 bulan kan kalau program saya MT kemarin saya itu 6 bulan itu sebagai OJT gitu ya, 6 bulan OJT. Setelah OJT 6 bulan, saya 6 bulan berikutnya pengangkatan sebagai pegawai PTT ya Bang ya, gitu. Kalau di BUMN ini. Iya. Pegawai tidak tetap dulu ya gitu. Iya. Pegawai tidak tetap dulu itu selama 6 bulan. Nah itu kan, jadi 6 bulan tuh probationnya gitu. Jadi kita di overview lagi tuh. Jadi nanti tepat di setahun dari kita OJT, kita dievaluasi. Nah, di evaluasi itu, jadi evaluasinya itu sama lagi, kita ngulangi tahap yang sama pas kita tes. Jadi saya presentasi apa sih yang saya lakukan selama setahun pertama di Waskita gitu. Jadi saya presentasi. Nah, kan presentasi itu kan ada bimbingan dari tim projectnya juga kan gitu ya. Oh ya, betul. Nah, gitu. Cuma saya bingung nih kalau mau bahas tentang geodesi apa ya di sini ya, karena soalnya kebanyakan kan di sini pengukuran gitu. Nah, dan kebetulan juga saya setelah OJT 6 bulan pas masuk PTT itu saya udah nggak jadi surveyor lagi, tapi jadi supporting engineer gitu. Supporting engineer lah. Jadi saya ngebantu set engineer yang di lapangan itu. Nah, di situ kebetulan kita pekerjaannya di Palembang itu erection box girder. Jadi box girder tuh jembatan baja gitu, kita erection. Nah, di situ kebetulan engineer saya minta tolong saya buat siapin method statementnya gitu, sequence buat lifting plan-nya seperti apa gitu. Itu balik lagi, kita juga nggak ada belajar kayak gini-gini nih di geodesi nih gitu. By the way, kamu sebutin apa ya tadi kayak erection box girder dan lain-lain itu, mungkin ini teman-teman kita juga masih mahasiswa dan juga masih masih awam lah juga gitu. Jadi kamu perlu juga jelasin ya apa sih itu gitu. Maksudnya kalau orang-orang tahu disebut kata itu kan mungkin konotasinya mungkin agak gimana gitu orang belum tahu ya. Jadi makanya perlu dijelaskan itu proses apa sih? Ya, jadi bahasa umumnya di bidang konstruksi itu emang erection. Jadi erection itu adalah pengangkatan. Jadi kita ada sebuah benda, objek itu yang kita tempatkan gitu. Kayak misalkan kasusnya jembatan gitu. Jembatan kan itu ada sebuah baloknya itu yang tidur gitu. Itu kita pas pertama produksi dia ada di bawah kan, masih di ground ya, masih di existing. Nah, itu kan kita mau tempatkan ke atas. Nah, itu prosesnya itu macam-macam metodenya, ada yang bisa menggunakan alat angkutnya tuh, ada yang menggunakan crane. Atau kan kalau crane awam ya, crane. Habis itu ada lebih expertnya lagi tuh, ada launcher gantry. Habis itu ada traveler dan beberapa metode lainnya. Jadi intinya tuh tetap terminologi tetap sama, erection. Intinya tuh menginstalasi sebuah balok itu pada posisi rencananya seperti itu. Jadi taruh di antara dua pilar. Nah, di sini kita taruh si girdernya. Ya, tadi itu beton ditempatin di tempatnya gitu kan. Termasuk kalau aku tahu juga kayak di high rise building kayak apartemen gitu, kita punya fasad yang udah dicetak di bawah pakai finishing juga. Nah, itu dipasang di temboknya dindingnya itu juga namanya erection. Betul. Gitu ya, jadi erection tuh intinya tuh
pengangkatan ke atasnya. Iya, ke Gitu, Kak. tempatnya itu, ke lokasinya itu. Betul. Nah, kebetulan kalau kemarin di Palembang aku nggak beton Bang girdernya. Jadi aku dari baja. Oh, oke. Baja itu bentang 60. Jadi berat bajanya itu kurang lebih sekitar 300 ton. Itu 300 ton. Oke. 300 ton. Jadi itu metodenya pakai kren lah dibantunya gitu. Iya. Nah, sorry intinya saya disuruh bikin lifting plan itu kan karena saya emang basicnya apalagi bukan di bidang HSE dan jadi kan kalau engineer di pos kita itu selain kita bikin sequence kerja, scheduler, termasuk kita harus identifikasi resiko terhadap pekerjaan itu tersebut. Jadi ini dari aspek keselamatannya gimana, dari lingkungannya seperti apa, terus untuk traffic manajemennya juga kita harus pikirin tuh karena kan kita kalau apalagi kan di Palembang kemarin tengah kota kita pakai kren sebesar-besarnya transformer lah tuh gede banget. Iya. Krennya gede, girdernya gede. Akhirnya kan kita nutup beberapa ruas jalan dan di situ kita harus mikirin juga kontraflow-nya gimana tuh supaya nggak ngeganggu masyarakat Palembang itu sendiri. Gitu. Intinya ya karena semangat selalu untuk aktif mencari tahu ya Bang. Iya. Aktif mencari tahu. Baik. Ya udah kita nggak usah pasang buat anak MT gitu nggak usah. Jadi ya udah ini aja lah rendah diri lah pokoknya nanya sama yang lebih senior Pak kalau kayak gini tuh sebenarnya gimana sih Pak ya jadi nyari inputan gitu dari senior dari yang udah tua sampai namanya kayak ke Polantas sampai tukang sapu jalan kan di HSE biasanya ada tuh yang untuk sapu jalan gitu ya. Aku tanya itu biasanya berapa lama sih nyapu gitu karena kan harus harus tahu tuh berapa lama buat misalkan pekerjaan udah beres nih supaya jalannya bisa dibuka butuh berapa lama lagi. Nah makanya dia nanya itu tukang sapunya gitu biasanya berapa lama sih nyapu ginian gitu sampai gitulah gitu hal gitu buat ngeestimasikan pekerjaan kita. Nah, in the end, karena saya in charge di situ, pas dievaluasi di PTT buat jadi pegawai tetap, saya ngebawain hal itu gitu. Nah, makanya meskipun bidang saya geodesi, tapi di presentasi final saya itu saya nggak ngebawain bidang geodesi, nggak geodesi banget lah ya, tapi tetap ada sih geodesinya di situ. Karena kan kita terkait layouting sama penempatan dari material-materialnya itu kan tergantung dari data ukurnya juga. Intinya itu saya nyampaikan hal tersebut, bahkan saya sampai harus engineer saya bilang, oh ini kamu agak nanggung nih kalau cuma sequence gini doang. Terus gimana Pak? Harusnya kamu nggak analisa beban dari girdernya itu pada saat pengangkatan aman nggak kalau pakai kren? Terus saya tanya lagi, emang caranya gimana? Kamu pernah belajar itu nggak SAP 2000 nggak? Apaan tuh Pak? Gitu. Itu permodelan untuk anak sipil sih memang. Iya. Oh gitu Pak. Terus ya udah kan ya gimana ya udah terlanjur basah kan ya mending basah sekalian gitu. Terus saya boleh minta installernya nggak Pak gitu? Ya udah terus saya dikasih tuh installernya sama license-nya terus. Nah ya modal ini Pak. Tutorial YouTube orang India gitu. Iya. Oh nanya dia juga sih. Itu emang salah satu trik and trik juga ya kalau misalnya masuk ke dunia kerja itu emang harus terus improve. Nanti dibahas kan, nanti dibahas. Tips dan trik kita bahas. Itu benar. Ini harus bagus nih. Lanjut. Akhirnya saya benar-benar belajar anak sipil lah gitu. Pembebanan, maksudnya beban saya teman kilogram doang kan ya. Ini ada kilo Newton. Apaan nih kilo Newton lah? Saya belajar gitu. Kan jadi beban sama berat beda jatuhnya. Nah, makanya saya pelajarin itu. Intinya saya sampai bikin permodelan dari girder itu menggunakan aplikasi software SAP 2000 itu. Di situ saya sampaikan di presentasi saya bahwa safety factor-nya, dulu kita safety factor emang ada sih ya kalau di pengukuran ya. Ini ada safety factor dari permodelan itu sendiri gitu. Sampai saya nyatakan bahwa metode statement saya ini layak untuk dilaksanakan seperti itu. Akhirnya alhamdulillah presentasi saya diterima, makalahnya juga diterima.
Terus seminggu kemudian saya keluar SK saya tuh, SK sebagai pegawai tetap. Seperti itu. Jadi udah pegawai tetap di LRT. Di LRT itu sampai 2019. Itu kan LRT Palembang tuh untuk mendukung Asian Games ya. Asian Asian Games. Games untuk Jakarta Palembang. Itu cukup sih ya karena itu kebetulan proyek strategis nasional ya. Iya. Apalagi kalau saya kebetulan itu yang di benar-benar di tengah-tengah kota Palembang yang sampai melintasin jembatan Ampera-nya, di samping jembatan Ampera. Itu suatu pengalaman yang sangat menyenangkan lah, proyek strategis nasional gitu. Jadi ada ini lah, kenangan. Tapi saya nggak sampai benar-benar beres gitu, karena kan 2019 itu kita struktur udah beres semua, sisa finishing. Jadi 2019 saya dapat tugas baru lagi. Setelah bikin stasiun kereta dan treknya, saya dipindahin lagi ke tol. Jadi 2019 saya pindah ke tol Cisumdawu, tepatnya di Sumedang. Di Sumedang, kaget juga sih itu, dapetnya tol gitu. Tapi sebenarnya senang gitu, karena saya sebenarnya emang dari awal saya pengen proyek tol. Saya nggak mau konstruksi itu langsung ininya tol gitu nggak sih? Iya, emang soalnya karena menurut saya yang pasti kepake ilmunya geodesi itu tol gitu kan. Jadi saya pokoknya mau tol. Tapi makanya setelah masuk ke LRT itu dan saya terbiasa untuk belajar hal-hal baru, jadi ya udah nggak terlalu kaget juga gitu. Akhirnya di Cisumdawu, tapi di Cisumdawu saya udah nggak jadi surveyor lagi. Di Cisumdawu saya sebagai supervisor dari pelaksana lah gitu ya. Jadi mandor jadi mandor kayak gitulah bahasa awamnya. Jadi ada tenaga kerja gitu, saya kontrol ada berapa, produksinya berapa, rencana kerja ke depannya tuh apa gitu. Jadi saya bikin rencana kerja mingguannya gitu. Pokoknya hari ini harus beres item A, B, C, D, E, besoknya yang lain lagi. Jadi ada sequence kerja kita yang ngarahin ke tenaga kerjanya gitu kan. Sama kita juga yang order materialnya buat alat bantu kerja, habis itu bahan untuk masang di lapangan. Nah nggak lama, tapi di Cisumdawu itu saya nggak lama sih, di situ cuma sebulan, karena kebetulan ada restrukturisasi organisasi dari waskita, karena waktu itu proyeknya lagi ngacak banget gitu, karena saking banyak proyeknya, akhirnya dipetain ulang lagi tuh. Ini ada dibentuk tuh, ada divisi building, infrastruktur, ada EPC, overseas dan lain-lain. Nah di situ karena saya emang awalnya masuknya divisi building, saya ketarik ke building. Akhirnya saya nggak di tol lagi, yang dimana itu udah masuk divisi infrastruktur. Akhirnya saya di building. Kebetulan building juga ngerjainnya kereta api dan bandara gitu. Akhirnya saya dari Cisumdawu itu pindah ke Makassar. Di Makassar kita ngebangun pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, jadi habis dari kereta api, jalan tol, sekarang masuk ke bandara. Jadi matra udara sekarang. Iya, oke. Matra udara. Habis itu di mana lagi matra udaranya itu saya bukan sisi darat, Bang. Jadi kan kalau di bandara tuh ada sisi darat, ada sisi udara ya. Sisi darat itu tuh gedung terminal, terus kargo, lapangan parkir, landscape, dan lain-lain itu masuk sisi darat. Kalau sisi udara tuh dari apron, tempat parkir pesawat itu namanya apron. Habis itu taxiway. Taxiway itu kayak pesawat mau ke landas pacunya kan itu ada jalannya itu taxiway. Habis itu runway itu sendiri. Sama perimeter keselamatannya lah gitu ya. Nah di situ waskita tugasnya adalah membangun apron. Apronnya luasnya 150.000 meter persegi. Itu posisinya di sisi udara semua, di tengah-tengah bandara operasional. Jadi intinya kalau proyek di bandara tuh kita nggak boleh sampai bandaranya berhenti. Iya. Pokoknya gimana barangnya jadi, tapi pesawat gua nggak boleh berhenti gitu kan. Langsung di situ belajar lagi. Jadi yang tadinya belajar tentang peraturan Menteri Kereta Api, habis itu belajar tentang peraturan jalan jembatan, habis itu sekarang belajar tentang aerodrome gitu kan, tentang
keselamatan di bandara. Jadi kan ada pakem-pakemnya tuh masing-masing Iya. mata. Jadi ya itu akhirnya ya terus belajar terus gitu Bang kita. Betul. Jadi akhirnya di situ baca lagi peraturannya, kalau pesawat tipe apa perkerasannya harus seperti ini. Jadi kalau pesawatnya tipe apa, dia tuh belokannya nggak boleh 90 derajat, harus ada kurva radiusnya gitu. Wah, jadi karena saya kebetulan kan berhubungan langsung sama pesawatnya kan, buat parkir Iya. pesawatnya nanti gitu. Dan yang lebih menantang lagi itu di di Makassar, saya udah jadi set engineer tuh, baru jadi Oke. set engineer lah gitu kan. Sekaligus jadi koordinator surveinya gitu, jadi chief surveyornya gitu. Mm-mm. Nah di situ banyak banget berhubungan sama geometri kalau di apron itu, karena banyak banget limitasi yang harus terpenuhi. Iya. Jadi di situ makanya saya senangnya keilmuan geodesi itu tentang pengukuran itu nggak keangkat lagi di situ. Kepake ya. Terus habis itu plus juga belajar hal-hal baru lainnya juga tuh, kayak tentang desain berapa sih tebal betonnya berapa, tebal Oke. lapisan-lapisan di bawahnya itu berapa, gimana treatment tanahnya di sana kan itu bekas sawah gitu, bekas sawah kita ganti jadi apa. Jadi kan karena tanahnya lembek banget loh. Jadi di situ belajar banyak banget, dan di situ karena di design and build otomatis kita interaksi sama perencana. Oke. Jadi ada konsultan perencana kan gitu ya. Dimana konsultan perencana itu kan udah top lah gitu. Yang top itu pun ya sama dari kampus kita juga. Oke. Terus para dosen itulah yang diminta sebagai tenaga ahli dari Kementerian Perhubungan lah gitu kan. Di situ ketemu sama dosen-dosen sipil, banyak kan sipil lah gitu kan. Karena setiap ketemu mereka, kamu kuliah di mana? Saya ITB Pak. Oh ITB. Sipil 2000 berapa? Oh bukan Pak, saya geodesi gitu. Oh geodesi, saya kira kamu anak sipil gitu. Ini emang terminologi umumnya kali ya, emang di bidang musik banyak anak sipilnya gitu ya. Nah di situ lah saya muncul sebagai anak geodesi. Gitu ya. Enggak kok Pak, ada juga kok anak geodesinya Pak sini Pak. Tapi udah ineksidensi itu juga. Jadi ya kita pun bisa sih Pak, nggak harus mengacu ke apa ijazah saya sih kayak gitu. Intinya gitu, di Makassar beres, lanjut lagi ke Lombok. Itu di rumah saya di Lombok, terus saya tenang banget di Lombok. Di Lombok bikin apron juga sama Angkasa Pura juga, Angkasa Pura 1 itu kalau di Makassar sama Lombok. Itu bikin apron untuk ini buat USBK, World Superbike. Oh ya, tahun lalu ya berarti ya? Betul, 2020. 2021. Proyeknya 2020 kan, USBK 2021. Oh iya, iya. Jadi itu buat USBK dan MotoGP lah. Jadi kami bikin apron untuk pesawat kargo yang angkut itu motor, peralatan-peralatannya dari Dorna sana lah gitu. Jadi di situ kami bikin apron nggak sebesar di Makassar, besarnya cuma 40.000 meter persegi. Itu kita selesaiin dalam waktu 7 bulan kalau nggak salah. Karena memang harus segera digunakan ya sama si Dorna. Jadi di sana masih di posisi yang sama sebagai set engineer, tapi udah nggak chief survey lagi karena saya fokus ke di pelaksanaan sama progres gitu, karena bikin laporan progresnya gitu. Lalu dari Lombok ke Medan, sekarang di Medan. Nah, di Medan ini, dari Lombok dulu ya. Di Lombok itu udah nggak chief surveyor karena megang BIM juga. Jadi saya jadi di IC BIM-nya, di situ jadi BIM engineer. Di situ baru tuh ada lagi seksi banget tuh tentang apa dulu kita kalau itu yang lagi meta kan lagi covid kan, jadi metaverse. Jadi kan lagi seksi banget tuh isu digitalisasi kan gitu. Oh ya. Jadi di situ tuh langsung jadi digenjot banget untuk khususnya di waskita, digenjot banget tuh kayak BIM sama GIS-nya. Jadi disitulah
Untuk GIS itu baru pertama kali dihembuskan itu di Lombok, pas waktu itu di Lombok tahun 2020 itu terkait penggunaan si GIS itu sendiri. Jadi mulai dikembangkan lah di situ. Nah, kebetulan yang untuk di UAS kita yang ngembangin itu ada anak geodesinya juga, itu di geodesi 2013. Itu ada Mas Andi, Randi, sama Vela, Vela siapa sih? Itu lagi lupa. Ya itulah, itu ngembangin apa sih GIS yang dibutuhkan oleh bidang konstruksi kayak gitu kan ya. Akhirnya itu sampai detik ini masih tahap pengembangan sih sebetulnya. Cuma ada beberapa yang memang kita implementasikan di lapangan kayak gitu. Fungsi-fungsi GIS itu sendiri. Karena kan GIS itu sesungguhnya memang sangat luas banget ya, Bang ya. Apalagi itu tergantung kebutuhan usernya aja gitu. Apa sih yang mau didapatkan dari data-data spasialnya itu gitu. Apa sih yang mau dicari dari itu, apa sih yang mau kita kumpulkan supaya mendapatkan sebuah himpunan data itu apa sih sebenarnya. Nah, akhirnya pada kalau pas masih di Lombok itu masih tahap-tahap awal, kita masih mencari jalan lah. Formulanya kayak gimana sih sebenarnya GIS yang kita butuhin. Akhirnya pas awal-awal itu ya kita cuma mendigitalisasi kayak ortofoto, terus data-data raster, habis itu data DEM. Nah, itu kita digitalisasi, digabungkan dengan data-data dari dua dimensinya tuh kayak poin, terus poligon. Akhirnya itu ditumpuk, akhirnya muncullah dari sebuah tumpukan data lah gitu ya. Atau boleh saya share dikit, Bang Eka? Boleh. Udah di Boleh. Iya, boleh. Ini share tentang GIS tadi ya? Iya. Oke. Itu sesi yang sekarang? Iya. Iya, boleh. Oke. Ini sedikit produknya aja ya. Mana sih saya? Oke. Inilah. Udah muncul ya di layar ya? Sudah. Oke, jadi kalau di UAS kita itu sendiri, kita ada bikin kayak portal gitu sih, portal isinya tentang project itu sendiri ya. Nah, portal ini sebenarnya kita kerja, kalau di UAS kita kami kerjasamanya dengan pihak Esri yang punya fitur-fiturnya gitu, kita embed ke portalnya UAS kita itu sendiri. Jadi di sini ini kayak proyek saya kemarin yang di Lombok,